Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Sobari, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Langanharjo 1, Grogol, Sukoharjo. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, batch 1 tahun 2024. Formulir ini sebagai bukti bahwa saya ikut PPG tahun ini dengan membuat video pembelajaran, yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman, kelas 4 semester 1 tahun 2024. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Iya, sudah. Karena kalau sudah sarapan, nanti untuk pembelajaran di pagi hari ini bisa semakin semangat. Kemudian minta tolong untuk ketua memimpin berdoa terlebih dahulu. Dan mari kita biar semangat di pagi hari ini, kita tepuk semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kelas mon? Luar biasa, iya. Baik anak-anak sekalian, di pagi hari ini kira-kira anak-anak sehat semua enggak? Alhamdulillah. Kemudian di pagi hari ini saya mau absen. Si Adit masuk tidak? Masuk. Iya. Ada yang izin tidak di pagi hari ini? Tidak. Berarti semua masuk ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, karena kita sudah masuk untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini tentang yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, anak-anakku sekalian tentu sudah paham apa yang dimaksud dengan keragaman. Sebab apa? Kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di Indonesia ini penuh dengan keberagaman, yaitu suku, budaya, dan agama. Nah, kira-kira agama di Indonesia ada berapa macam? Pinter, coba sebutkan. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya, luar biasa. Itulah sebuah keberagaman di Indonesia. Nah, bagaimana selanjutnya kalau kita ingin tahu mengenai tujuan pembelajaran di dalam materi pagi hari ini? Nah, di sini ada sebuah tujuan pembelajarannya 3 macam. 1, mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau lita'arafu dengan benar. Yang kedua, yaitu saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Itulah tujuan kita. Kemudian bagaimana dengan peta konsep di materi ini? Tentunya ada 3 macam peta konsep. 1, keragaman adalah sunatullah. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama. Yang ketiga, ajaran kebaikan Islam dan selain Islam. Nah, di sini ada 3 konsep. Nanti kita bahas.
Nah, di sini anak-anak sekalian, tentunya ya ini bisa dicermati video animasi. Nanti minta tolong anak-anak sekalian menerapkan 3M, yaitu 1 melihat, ya, 2 mendengarkan, 3 menyimpulkan. Jadi tolong fokus ke video animasi, ya. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Malah hampir saya jatuh. Susah berangkat toh. Waduh, tua malai. Aduh, mamai. Barang kita semua. Astaga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Kak. Ya kan Sa. Bisa bantuin ya Kak? Ya Kak. Nah, yang itu Ra, sekali lagi. Yang ini ya Kak. Hati Ra. Iya ya. Terima kasih Dede. Alhamdulillah. Hebat sekali adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Adik. Dan ada yang pecah. Oh iya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Iya, masa Kak lagi batuk. Gak boleh jajan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kami kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Kak. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi gambar video animasi. Nah, tentunya setelah kamu menerapkan 3M, ya, melihat, mendengarkan, dan menyimpulkan, sekarang adalah kalian saya suruh menyimpulkan hasil video animasi tadi. Kira-kira apa? Yuk, tadi kelompok 1, 2, 3, kira-kira apa? 7 jari, siapa yang bisa? Ya, apa? Kelompok 2, Cahayu, yuk. Coba diulangi lagi, yuk. Saling tolong menolong, tidak membeda-bedakan suku, budaya, dan agama. Jika menolong harus ikhlas dalam menolong orang lain. Iya, betul, pintar sekali ya, bahwa di video animasi tadi menjelaskan tentang yaitu tolong menolong kepada orang lain, dan tentunya harus ikhlas, tidak boleh membeda-bedakan. Ya, di sini paham tuh? Iya. Baik, lanjutnya yaitu mengenai keragaman. Ya. Keragaman adalah sunatullah. Kira-kira apa yang dimaksud dengan keragaman? Siapa bisa 7 jari? Iya, kelompok 3 ini. Yo, coba. Sunatullah adalah menetapkan Allah SWT bagi makhluknya. Iya, betul sekali. Pinter ternyata teman-teman. Ya, ternyata keragaman adalah sebuah sunatullah. Di sini artinya apa? Bahwa kita hidup di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, bagaimana Pak kalau saya pengen hidup di Amerika? Lah, kamu kan sudah ceprot lahir di Indonesia, otomatis tidak bisa ke negara lain. Kecuali kalau sudah dewasa, kamu terus kemudian bekerja di luar negeri, itu tidak apa-apa.
Tapi kita sudah bersyukur. Karena apa? Hidup di Indonesia ini mempunyai suku, budaya, dan agama yang banyak sekali di dunia. Oh, terbesar loh, Cak. Nah, di sini contohnya suku budaya di negara kita, siji suku Jawa, kemudian suku Sunda, suku Betawi, dan sebagainya. Budaya satu, budaya Jawa, budaya Bali, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Agama tadi sudah ada. Agama satu apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itulah keragaman di negara Indonesia. Ya, di sini ada sebuah contoh suku budaya di negara kita. Nah, tetapi di sini perlu anak-anakku sekalian memahami seperti apa toh suku budaya di negara kita ini. Salah satunya ini. Ini kira-kira suku mana anak-anak sekalian? Batak. Oh, kayak ini pakaiannya rapi, indah, cantik, dan cakep. Kemudian yang kedua adalah contoh suku budaya mana ini kira-kira pakaiannya berwarna apa? Pakaiannya hitam. Kemudian bawahnya coklat. Ini menandakan suku Sunda. Ya, Sundoki di daerah mana tuh? Jawa Barat. Kemudian ada lagi contoh selanjutnya yaitu tempat ibadah. Di sini tempat ibadah di Indonesia satu. Ini contohnya masjid itu tempat ibadahnya orang Islam. Nah, terus kemudian yang kedua kira-kira ini tempat ibadahnya orang apa? Iya, namanya apa? Gereja. Terus kemudian yang terakhir, ini kira-kira apa? Tempat ibadah apa ini? Iya, namanya apa? Iya, pinter-pinter. Cakep-cakep. Nah, ternyata anak-anak sekalian sudah paham apa yang dimaksud dengan keberagaman. Baik anak-anakku sekalian, tugas kalian karena sudah paham semua mengenai keberagaman adalah tugas kelompok masing-masing. Kelompok satu tugasnya yaitu merangkai sebuah agama yang berada di Indonesia. Silakan kelompok satu bekerja sama. Nanti saya nilai kekompakannya dan ketelitiannya. Terus kelompok dua, ini tugas kalian adalah merangkai atau menempel, yaitu mengenai suku budaya di Indonesia. Silakan yang kompak dan rapi. Kelompok tiga, tugas kalian adalah merangkai yaitu tempat ibadah yang ada di Indonesia. Silakan ya ditempel yang rapi ya. Nanti kekompakan, ketelitian dan kebenaran saya nilai dan kemudian maju untuk mempresentasikan hasil tugas kelompokmu ya. Jadi satu sudah selesai? Ya. Ya, persiapan kelompok satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Yuk, semuanya kelompok satu maju ya, yang rapi. Kami mempresentasikan hasil tugas kelompok satu mengenai keberagaman agama di Indonesia. Satu, Islam. Dua, Buddha. Tiga, Hindu. Empat, lima, Buddha. Enam, Konghucu. Baik, beri tepuk tangan anak-anakku sekalian. Ya. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil tugas
tiga suku Jawa. Begitulah presentasi dari kelompok 2, beri tepuk tangan. Kami kelompok 3 Mempresentasikan hasil tugas mengenai tempat ibadah di Indonesia. 1. Beri tepuk tangan anak-anak sekalian. Itulah tadi hasil tugas kelompok 3 mengenai tempat ibadah di Indonesia, wihara dan pura. Iya, ternyata anak sekalian cakep-cakep semua, yang pintar-pintar semua. Ternyata semangat kalian tidak merugikan, ya. Ternyata ilmunya bisa masuk. Ya. Selanjutnya tugas kalian yang kedua adalah kita biar happy, semangat, dan biar menyatu dengan keberagaman suku budaya di Indonesia. Ya, siap-siap kelompok 1 nanti menyanyikan yaitu lagu Sabang Sampai Merauke dan pakai gerakan. Gitu. Silakan kelompok 1. Iya, tugas yang kedua ini. Ya, semangat. Semangat kelompok 1. Semangat kelompok 1. Iya, siap-siap. 1, 2, 3. Tepuk tangan anak-anak sekalian. Wih, luar biasa. Sekarang selanjutnya kelompok 2 yang rapi, ya. Yang rapi. Ini menandakan bahwa kita menyanyikan lagu Sabang Sampai Merauke ini menunjukkan bahwa kita itu bersatu. Bersatu menunjukkan bahwa kita adalah mempunyai jiwa nasionalisme supaya NKRI semakin solid. Oke, sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Oke. Yang semangat. Beri tepuk tangan anak sekalian. Ya, silakan mundur kelompok 2. Wih, semangat 45 ternyata kelompok 2. Wih, luar biasa. Dan selanjutnya yaitu kelompok kelompok 3. Ya, silakan maju ke depan. Yang nurut, ya, yang rapi, semangat 45 untuk menunjukkan bahwa kita adalah generasi muda Indonesia. Indonesia, Indonesia tanah
Iya, beri tepuk tangan anak sekalian. Oke, silakan mundur ke tempatnya masing-masing. Iya. Ada yang tahu tidak? Ternyata kita tadi maju. Yang terakhir adalah menyanyikan lagu Sabang Sampai Merauke ini menunjukkan bahwa kita adalah sebagai kader bangsa Indonesia supaya apa? NKRI tetap solid. Keberagaman dalam agama Islam disebut at-ta'dudiyah. Yang artinya apa kira-kira? Siapa yang tahu? Kelompok 1, 2, 3. Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud? Keberagaman dalam agama Islam disebut at-ta'dudiyah. Iya, kelompok 3. Kira-kira apa? Beragama dalam Islam. Iya, keberagaman dalam Islam. Ternyata Islam ini sudah yaitu menaskan kehidupan manusia di dunia ini memiliki sebuah keberagaman, yaitu saling menghormati, saling toleransi. Nah, saling toleransi ini ya juga diperlukan bagi siapapun ya, dari suku, budaya dan agama apapun kita juga menerapkan toleransi. Semisal contohnya ada temannya yang agama Kristen mau beribadah, agama Islam ini mau temannya yang agama Islam memberikan waktu untuk beribadah ke tempat ibadahnya. Nah, kita bisa memberikan sebuah toleransi. Sebaliknya juga kita punya teman yang beragama Islam ya, yuk sing Kristen ki mah ya gentenan. Oh, ki waktunya sholat duhur, silakan kamu sholat duhur. Nah, temannya yang satunya di luar nunggu biar mereka selesai beribadah. Itulah yang dinamakan toleransi. Lah, kalau sudah terwujud bagaimana? Ini nanti kalau sudah tertanamkan di jiwamu, maka yang terjadi adalah kedamaian, ketentraman. Begitu. Selanjutnya yaitu apa itu perbedaan? Nah, ternyata perbedaan antar ras, agama, suku, budaya sebuah elemen-elemen yang membuat masyarakat kita kaya dan berwarna. Maksudnya piye? Yang di Jawa, suku budaya di Jawa, kulitnya ada yang putih, ada yang sawo mateng. Kalau di Papua, kulitnya hitam. Rambutnya orang Jawa ada yang lurus. Kalau di Papua, krepu atau keriting. Itulah sebuah perbedaan yang ada di Indonesia. Itu dari segi kulitnya, rambutnya, belum lagi dari segi bicaranya, bahasanya. Bahasa Jawa kalau berbicara pelan-pelan sekali. Saking pundi Pak. Kalau kamu hidup di Papua berbeda lagi. Kalau kamu hidup di Kalimantan berbeda lagi. Semua bahasa di Indonesia itu berbeda-beda. Tetapi kita harus saling menghargai, menghormati dan toleransi. Dan surat Ar-Rum ayat 22. Kira-kira siapa yang tahu artinya? Oh iya, kelompok 1 ya. Tanda kekuasaannya ialah mencipta langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Iya, pinter, betul sekali anak-anak sekalian. Ini maksudnya apa? Dalam surat Ar-Rum ayat 22 bahwa Allah sudah memberikan pencerahan, memberikan sebuah nas. Kita hidup di dunia ini sudah ada perbedaan keberagaman dari suku budaya dan agama seluruh dunia. Ya, bukan di Indonesia saja, seluruh dunia. Agamanya berbeda-beda, sukunya juga berbeda, bahasanya pun berbeda-beda. Makanya di sini kita harus saling menjaga sebuah toleransi. Ya, biar apa? Itu tadi tujuannya biar kita tentram hidup di dunia ini, biar damai, tidak ada konflik, tidak ada pembunuhan, tidak ada pengeboman dan sebagainya. Nah, inilah tujuan kita
mewujudkan sebuah toleransi. Apa tuh yang dimaksud dengan toleransi itu? Siapa yang tahu? Iya, kelompok 2. Sikap menghargai dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita, baik itu perbedaan agama, suku, budaya, maupun pandangan hidup. Iya, betul sekali. Pinter-pinter ternyata anak-anak sekalian. Nah, toleransi itu seperti itu, ya. Jadi tidak ada sebuah perbedaan. Nek kamu mau menolong orang lain, ya kamu harus ikhlas. Ya, kalau kamu punya teman berbeda agama mau beribadah, ya silahkan. Kamu harus menghargai dan menghormati dan toleransi. Yang toleransi dan batasannya. Di sini, ketika kamu sudah menerapkan sebuah toleransi, itu tentu ada batasannya. Batasannya apa? Kamu sebagai orang Islam ketika punya teman Kristen atau Katolik, budaya, Hindu, Konghucu, ya kamu harus punya sebuah batasan. Batasannya apa? Ketika kamu waktunya orang Kristen mau ke gereja, kamu diajak untuk beribadah di tempat gerejanya. Kamu harus tidak mau. Saya cukup mengantar kamu di tempat parkir sini saja. Kamu silahkan masuk ke gereja dan beribadahlah sesuai ajaran agama. Nah, inilah sebuah perbatasan untuk toleransi. Kalau kamu ikut beribadah ke gereja, berarti kamu sudah berlebih. Nah, itu dilarang. Ya. Jadi perlu ada sebuah perbatasan dalam hal toleransi. Paham itu? Adalah ajaran kebaikan Islam dan selain Islam atau akhlak mulia. Akhlak mulia atau dikatakan akhlak yaitu mahmudah, akhlak yang baik. Contohnya apa? Kita setiap hari berperilaku yang sopan. Kedua, jujur, baik. Ya, kemudian sesama teman kita tidak boleh berkelahi. Baik anak-anak sekalian, dari materi keberagaman tadi, kira-kira yang bisa menyimpulkan siapa? Kira-kira yang bisa? Iya, siapa yang bisa menyimpulkan materi tadi? Ada tak? Ada bisa? Iya. Apa kira-kira? Berbicara dengan orang lain, bersopan, jujur, baik terhadap teman, suka tolong-menolong. Iya, pinter sekali. Ternyata kelompok 1, 2, 3 pinter-pinter semua. Ternyata GTE. Iya, berarti dalam pembelajaran di pagi hari ini kalian serius dan fokus. Itulah tadi betul sekali kesimpulannya adalah bahwa keberagaman di Indonesia ini kita memerlukan sebuah satu, menghargai, menghormati dan toleransi kepada siapapun. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Biar apa? Tujuan kita adalah biar hidup rukun, tentram, bahagia dan damai. Seperti itu anak-anakku. Ada yang ditanyakan enggak? Materi di pagi hari ini? Sudah paham? Paham belum? Baik anak-anak sekalian, karena kalian sudah paham, Pak Guru ngasih tugas kalian di rumah atau PR. Tugasnya adalah tulislah di selembar kertas folio pengalamanmu berteman dengan orang lain yang berbeda agama. Nanti tolong ya kamu catat dulu anak-anak sekalian, ya kamu catat di buku tulis. Nanti buat PR dikerjakan di kertas folio, ya. Nanti besok ditunggu sama Pak Guru, dikumpulkan sama Pak Guru. Saya nilai begitu. Baiklah anak-anak sekalian, karena waktunya sudah selesai, untuk selanjutnya yaitu ketua untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Semua buku ditutup. Ya. Kemudian D
sedekah mikam cek. Baik, dan sekalian cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.